Pasangan Ultras Rossoneri singgung hal pribadi Calhanoglu. Supporter garis keras AC Milan, Ultras Milan membahas aksi selebrasi HK Calhanoglu pada laga derby Milan versus Inter Milan pada laga pekan ke-12 Serie A Liga Italia Senin dini hari. Pada laga yang berakhir 1-1 itu, Hakan Calhanoglu memang mencetak gol pada menit ke-11 lewat titik penalti. Aksi selebrasi gol itu dinilai sebagai tindakan provokatif. Usai mencetak gol, pemain timnas Turki itu menghadap kurva sud, tribun yang diisi supporter fanatik AC Milan. Calhanoglu membentangkan lengan lalu menaruh telapak tangannya ke telinga seolah ingin mendengarkan reaksi penonton atas golnya. Sebagai catatan, Hakan Calhanoglu memang mendapat sambutan tak ramah dalam pertandingan tersebut. Setiap dia menguasai bola, sorakan dan teriakan gol selalu menggema. Penyebabnya tentu karena pilihan sang pemain yang memilih menyeberang ke rival sekota Milan, Inter pada bursa transfer panas kemarin. Aksi selebrasi provokatif Hakan Calhanoglu itu dibahas Ultras Milan. Serangan balasan itu dinilai lebih menohok, menyerang hal pribadi yang sensitif bagi sang pemain. Dilansir dari Milan News, Ultras Milan membentangkan sebuah poster di sebuah jembatan di pusat kota Milan bertuliskan sindiran menohok atas hal pribadi Calhanoglu. Tulisan balasan kurva sud, Milan ini jauh lebih provokatif karena menyinggung hal pribadi yang sensitif dari Calhanoglu. Diketahui, rumah tangga sang pemain dan istrinya Sinem Gondukdo sempat diterpa prahara yang berujung pada perceraian tahun 2018 silam, meski usia pernikahan mereka baru sekitar tahun. Perpecahan bahtera rumah tangga Calhanoglu dan istrinya itu disebut-sebut karena adanya orang ketiga. Isu ini yang digaungkan kembali kurva sud Milan sebagai balasan selebrasi sang pemain di San Siro kemarin. Ibrahimovic jadi striker hybrid. Penyerang gaib Zlatan Ibrahimovic dinilai telah menjelma menjadi seorang striker hybrid, merujuk pada perannya di skuad Rossoneri pada beberapa pertandingan terakhir. Belasan dari Tuttosport, cara bermain Zlatan Ibrahimovic telah berubah total dari tahun-tahun sebelumnya. Ibra kini beralih dari seorang goal getter, striker murni menjadi pemain yang cenderung berfungsi sebagai playmaker karena mau turun lebih dalam dari posisinya di depan untuk lebih terlibat dalam membangun serangan. Pemain timnas Swedia itu terlihat sering mencoba untuk berpartisipasi dalam manuver ofensif, mencoba membuka ruang untuk sayap di kedua sisi. Ulasan ini juga menyoroti bagaimana tindakan Ibra ini berpotensi menurunkan produksi serangan Milan karena semakin jauh Zlatan dari kotak 18 yard atau bahkan kotak 6 yard, semakin terbatas pula kemampuan Ibra dalam hasil finishing di depan gawang lawan. Dalam derby melawan Inter kemarin, striker jagung itu tampak sering turun lebih dalam untuk mencoba dan membantu serangan. Tetapi, dalam 15 menit akhir laga, dengan masuknya Antorovic dan Saelemaekers, Ibra kembali menjadi striker murni. Nampaknya Milan terlebih Ibrahimovic menjadi striker hybrid, juga tak sepenuhnya negatif. Ada beberapa keuntungan, seperti fakta kalau pemain Milan menjadi lebih tidak terduga. Aksi Ibra mau turun ke lapangan tengah bisa membuka lebih banyak ruang bagi pemain lain. Namun, Ibra juga mesti menemukan keseimbangan dalam artian tahu kapan harus menjadi striker murni dan kapan harus menjadi penyerang hybrid. Caldara mulai bangkit di Venezia, angin segar bagi Milan. Mattia Caldara tampaknya telah mulai mendapatkan kembali performa terbaiknya bersama Venezia yang dikabarkan bakal memberi angin segar bagi Milan. Calcio Mercato menyorot bagaimana Caldara pernah dianggap sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di Serie A, dan pada musim panas 2018 silam, ia bergabung Rossoneri dari Juventus dalam transaksi senilai 35 juta euro atau setara dengan 550 miliar. Kendati demikian, karirnya di San Siro juga dihantam berbagai masalah fisik dan akhirnya dipinjamkan ke Atalanta yang memilih tidak mempermanenkan status mantan bintang mereka. Tetapi, Venezia bersedia menampungnya dan kini ia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Akhir pekan kemarin, pemain asal Italia tersebut mencetak gol ke gawang AS Roma yang merupakan gol perdananya di Serie A sejak 17 Desember 2017 saat ia mencetak gol pembuka dalam duel La Dea kontra Lazio. Musim panas lalu, ia bisa saja memilih Bianco Chilese, Torino atau Cagliari, namun pada akhirnya ia dan agennya memilih bergabung di Lagunari. Tim yang menawarkan posisi starter kepadanya untuk membantunya bangkit dan menunjukkan kepada semua orang bahwa badai cederanya selama ini hanya masa lalu. Milan pun bahagia dengan perkembangan tersebut mengingat mereka telah menyetujui transaksi pinjaman dengan pilihan pembelian di angka 4 juta euro atau 64 miliar. Kontrak Caldara akan berakhir pada tahun 2023 mendatang, yang berarti nilai residunya pada neraca keuangan klub berada di angka 7 juta euro atau 112 miliar musim panas mendatang, dengan gaji kotor 3 juta euro atau 48 miliar. Karena itulah, jika Venezia mempermanenkan statusnya dalam waktu 1 tahun ini, Rossoneri mungkin akan rugi tetapi bisa berhemat dari gajinya.
AC Milan versus Inter Milan, derby della Madonnina tahun ini diklaim sudah indah. Derby della Madonnina yang mempertemukan dua raksasa Italia yakni AC Milan dan Inter Milan kehilangan gairahnya. Namun, dua pikat partai legendaris ini telah kembali seperti sedia kala. Milan dipertemukan dengan Inter dalam laga pekan ke-12 Serie A yang digelar di San Siro Senin dini hari. Setelah melalui 90 menit yang sengit, keduanya harus puas dengan hasil imbang 1-1. Inter Milan sempat unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Hakan Calhanoglu dari titik putih pada menit ke-11. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Milan mampu membalas lewat gol bunuh diri Stefan De Vrij. Pertandingan berlangsung seimbang, pada beberapa momen Inter terlihat superior dibandingkan Milan. Namun, tidak lama setelahnya, Milan tampak sering bermain di pertahanan Nerazzurri. Ada banyak peluang yang tercipta pada laga ini. Duel yang sangat akan rivalitas dan sejarah ini sempat kehilangan gairahnya. Hal ini dikarenakan menurunnya prestasi kedua klub tersebut membuat Juventus tanpa kesulitan menancapkan dominasinya di Italia. Tidak bisa dipungkiri bahwa laga dini hari kemarin adalah salah satu yang paling indah setelah sekian lama. Bahkan Direktur Nerazzurri, Giuseppe Marotta, sampai mengakuinya. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana derby ini menjadi iklan yang indah buat dunia sepak bola, ujarnya. Pertandingan disaksikan di 150 negara dan berlangsung indah, dimainkan dengan baik dan dalam kecepatan yang tinggi. Penyesalannya tetap ada, kami mencoba untuk menang namun gagal, juga berterima kasih pada sang lawan. Hasil imbang ini membuat Inter Milan tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan perolehan 25 poin. Mereka gagal memangkas jarak dengan Milan yang berada di peringkat kedua dengan keunggulan 7 angka. Lihat dari progresnya sejauh ini, ada kemungkinan Inter harus menyerahkan tahta juara Serie A kepada AC Milan di akhir musim nanti. Marotta mengakui perubahan Rossoneri, tapi enggan mengibarkan bendera putih terlalu cepat. Milan telah berkembang di era Stefano Pioli mencapai level maksimal. Saat ini, mereka memainkan peran otoritatif dalam perebutan Scudetto, tambah Marotta. Kami adalah juara bertahan dan kami akan menghormati Scudetto yang ada di dada kami. Ini akan jadi kompetitif yang diperjuangkan dengan susah payah, ungkasnya.